Anda masih bersama kami di obrolan pagi RBTV dan kita masih membahas tentang upaya bidang pemberantasan dalam bidang pemberantasan dan interdiksi bersama dengan Bapak Priyo Utomo selaku Kepala Bidang Berantas BNNP Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami nantikan di 0274 4477 666. Kita masih membahas tentang narkoba. Betul mencegah. sekali. Dan juga kita masih mengenai interdiksi bagaimana pemberantasan pemutusan yang ada kaitannya di bandara nih kalau misalnya di Jogja. Nah, ini Pak Priyo, tadi kan sudah kita bahas salah satu modus yang sering ada di bandara ini mengenai adanya menggunakan kurir nih. Orang yang sebenarnya nggak tahu tapi mereka dijebak untuk membawa narkoba lewat bandara. Ada contoh-contoh realnya nggak yang nyata yang terjadi di Jogja? Yang akhir-akhir ini terjadi nih Pak. Yang kita ketahui belum lama ini kan masalah yang tadi saya katakan tadi kan memakai posisi rentan TKI terus dengan modus dikawini setelah lama mereka merit terus coba dibujuk-bujuk. Salah satunya yang terjadi tahun kemarin ya, kasus Tuti dan Jumidah itu ada bukti real dari para kurir yang membawa sabu-sabu dari luar negeri tadi, yang BB-nya cukup signifikan. Oke, dan mereka dikenai hukuman apa nih Pak sebagai seorang kurir yang membawa? Seperti kita ketahui bahwa perkembangan untuk dua kurir ini kan kita sudah tahu bersama ya. Si Jumidah itu kena berapa ya? 20 tahun atau mungkin seumur hidup? 20 tahun penjara dan denda 1 miliar dengan subsidiar 2 bulan penjara untuk Jumidah. Sementara Tuti Herawati dijatuhi vonis seumur hidup, penjara dan denda 1 miliar dengan subsidiar 2 bulan penjara. Jadi dengan BB hampir 1 kilo sabun dari Cina. Jadi sangat signifikan BB-nya. Mereka jelas jaringan internasional dari Cina memakai posisi tadi kurir-kurir yang rentan karena kepentingan ekonomi mau dengan segala cara menjadi kurir. Dengan sanksi ya tadi, hukuman yang cukup setimpal dengan pelanggarannya. Makanya jangan sampai kita coba-coba berbisnis narkoba, jangan mencoba, jangan lagi jadi bandar. Mencoba aja ada hukumannya. Kalau ketangkep, kita rehab. Kalau sudah bandar-bandar kan ya kita ketahui ada yang dieksekusi, ini hukumannya 20 tahun penjara. Ini mungkin karena kurir ya? Iya. Karena kurir ya. Sejauh ini Pak Priyo pernah nggak Mas ketika menangkap gitu katakanlah tersangka ya dengan tanda kutip sebagai kurir, kemudian mereka berdalih bahwa saya tidak tahu nih barang yang saya bawa ini adalah narkoba. Nah sejauh ini tanggapan dari BNNP seperti apa Pak dengan statement atau pernyataan yang dikeluarkan oleh kurir tersebut? Ya kita coba kembangkan terus dengan metode kita, tidak serta-merta kita langsung percaya mengikuti dan percaya. Ada unsur pembuktian yang lebih canggih lah, di samping dengan pengakuan, dengan teknologi kita gabungkan, komparasi antara pengakuan dan teknologi. Oke, berarti nggak langsung percaya aja ya? Tidak langsung percaya. Biasanya dari negara-negara mana aja sih Pak yang dia kemudian membawa narkoba dari luar negeri Indonesia? Dari negara-negara mana yang paling banyak? Kalau tadi kayaknya Nigeria, dari Malaysia, Nigeria, terus Cina juga ada. Guangzhou yang kemarin di Jakarta itu. Nah, mereka memakai posisi rentan, ada TKI tadi yang saya bilang. Baik. Kemudian kalau misalnya bisa diperbandingkan nih Bapak antara narkoba ya yang dari internasional atau dari luar negeri ke Indonesia dengan yang sebenarnya domestik, itu sejauh ini pelanggarannya lebih banyak yang mana Pak? Apakah kasus artinya narkoba yang dibawa dari domestik, penerbangan domestik ini juga cukup banyak dibandingkan dengan internasional? Kalau tadi kan sejauh ini contoh yang dicontohkan adalah dari luar negeri ya. Jadi gini Mas, analisa kita lebih yang namanya jaringan. Kalau nasional dan internasional kan dari internasionalnya akan BB-nya lebih signifikan. Lebih signifikan ya. Mereka masuk, diedarkan di dalam, seperti yang kemarin ditangkap di BNN di
di taman siswa itu kan Oke. bagian dari konspirasi yang besar setelah dipecah-pecah di pasar domestik. Cukup lumayan 2,75 kilo Oh. sabu. Nah itu hasil pemantauan lidik, dikepetakan jaringan ini, terus dipantau hampir 3 bulan. Kita bahasanya tracking. Anda juga melakukan tracking kan, melakukan nggak di TV kayak? Oh iya Nah itu melakukan. kita lakukan tracking sampai dapat dengan Oh, BNN. baik. Oke. Kemudian untuk masalah proses atau tahap demi tahapnya itu, apakah untuk melakukan tadi itu cukup banyak memakan tahapan atau gimana nih Pak? Tahapannya masih panjang sekali. Panjang sekali ya. Untuk proses lidikannya yang kita ketahui ada yang sampai 2 tahun, 3 bulan, tergantung tadi. Kesabaran, militansi, soliditas, komitmen. Ini akan membangun yang namanya usaha-usaha untuk membongkar jaring. Karena mereka juga tahu kalau kita ketangkep mesti akan mengendap. Nomornya diganti semua, jaringannya diganti, kotanya mungkin mobilitasnya tinggi kan. Ibarat ya mereka udah tahu mesti akan merubah sistem juga. Oke. Mereka juga istilahnya udah mengantisipasi sebenarnya ya. Kalau misalnya yang pertama kali berhasil ditangkap, yang kedua kalau bisa jangan ditangkap, tapi BNN berhasil menangkapnya juga. Baik, Pak Priyo, kalau masalah target operasi sendiri dari interdiksi, ini target operasinya sebenarnya ke siapa saja sih Pak? Targetnya ya setiap pengunjung yang kita awasi lah. Tentunya kan sudah misalnya ada data, terus kalau sifatnya terbuka tadi ya kita secara umum, mungkin yang mencurigakan dikomparasi dengan X-ray yang ada di bandara gitu. Tinggal teorinya aja, targetnya tadi. Kalau target orang yang sudah dibangun misalnya dari luar negeri sudah dipantau, tinggal kita mengikuti. Oke. Cuma selama ini yang banyak bekerja seperti itu baru BNN, kita hanya melengkap aja. Melengkap aja. Oke, ini terkait dengan upaya bidang pemberantasan dalam bidang pemberantasan dan interdiksi ini, sebagai kesimpulan apa yang ingin disampaikan oleh AKBP Priyo Utomo kepada pemirsa di rumah? Jadi untuk masalah kejahatan narkotika yang sudah canggih, terus sifatnya extraordinary crime, ini perlu kepedulian kita semua. Oke. Di bandara khususnya yang menjadi pintu masuk hubungan luar negeri, ini sangat mudah menjadi sarana untuk masuknya barang-barang haram ini. Makanya kita bermitra dengan Bea Cukai, dengan Angkasa Pura yang ada di Jogja ini, membangun hubungan sinergis untuk bersama-sama berkomitmen memberantas narkotika, saling mengisi lah. Mungkin pertama Bea Cukai yang membuka X-ray, ada positif narkotika, nanti tindak lanjutnya diserahkan BNNP atau Polda, tergantung Bea Cukai nanti. Tergantung Bea Cukai Jadi ya. saling berintegrasi dengan berbagai lembaga untuk bekerja sama ya. Ya. Baik, terima kasih AKBP Priyo Utomo selaku Kepala Bidang Berantas BNNP DIY sudah hadir di obrolan pagi. Dan pemirsa, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita dengan topik menarik yang satunya lagi ya. Apa nih? Daniel, nanti rahasia. Masih dulu ya, baiklah. Tetap bersama kami di obrolan pagi.